Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selamat pagi buat anak-anak kami kelas 12. Pada kesempatan ini kita belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti dengan materi menghidupkan nurani dengan berpikir kritis. Anak-anak kami semua, sebagaimana yang kita ketahui bahwa tidak ada suatu makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tidak berguna. Itu pasti. Persoalannya hanyalah pada keterbatasan kemampuan manusia dalam mengungkap manfaat dan misterinya. Marilah kita perhatikan realitas kehidupan dan fenomena alam berikut ini. 1. Nyamuk yang diciptakan dengan sayap dan bisa terbang ternyata justru menjadi makanan cicak dan katak yang tidak dapat terbang. 2. Di samping makhluk-makhluk berbadan besar seperti gajah dan semisalnya, Allah Subhanahu wa taala juga menciptakan makhluk yang super kecil, bahkan yang tidak terlihat oleh mata. 3. Petir ada yang berpendapat sebagai alat untuk melempar setan. Sedangkan dalam pandangan ilmu pengetahuan, hal itu terjadi karena adanya gesekan arus listrik. Dari contoh-contoh di atas, patut kiranya untuk kita berpikir bahwa setiap yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala semua memiliki tujuan dan manfaat masing-masing. Berpikir kritis adalah sebuah proses yang sadar dan sengaja yang digunakan untuk menafsirkan dan mengevaluasi informasi dan pengalaman dengan sejumlah sikap reflektif. Salah satu mukjizat Al-Quran adalah banyaknya ayat yang memuat informasi terkait dengan penciptaan alam dan menantang para pembacanya untuk merenungkan informasi ilahi tersebut. Di antara ayat yang dimaksud adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Ali Imran ayat 190 sampai 191. Anak-anak kami, marilah kita dengarkan rekaman bacaan dari Quran surah Ali Imran ayat 190 sampai dengan 191. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار Sadaqallahul azim. Yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Jadi, berpikir kritis adalah memikirkan dan melakukan tadabbur semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, kita sadar betapa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan pencipta yang maha agung, maha pengasih, lagi maha penyayang, dan mengantarkan kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur,
hamba yang bersyukur, selalu beribadah, ritual, dan sosial dengan ikhlas. Berikut adalah sikap dan perilaku terpuji yang harus dikembangkan terkait dengan berpikir kritis, yaitu sebagai berikut. 1. Senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah akal sehat dan anugerah alam semesta bagi manusia. 2. Melakukan kajian terhadap Al-Quran secara lebih mendalam, serta menjadikan Al-Quran sebagai inspirasi dalam melakukan penelitian. 3. Mengoptimalkan pemanfaatan alam dengan ramah untuk kepentingan umat manusia. 4. Senantiasa berpikir jauh ke depan dan makin termotivasi untuk menjadi orang yang cerdas. 5. Terus memotivasi diri dan berpikir kritis dalam merespon semua gejala dan fenomena alam yang terjadi. Baiklah, anak-anak yang kami sayangi, demikianlah pembelajaran kita pada kesempatan ini. Sebagai evaluasi dari pembelajaran kita, Ibu mengharapkan agar anak-anak kami dapat mengerjakan beberapa soal yang Ibu berikan, yaitu 1. Tuliskan 2 manfaat diciptakannya semut. 2. Tuliskan salah satu ayat yang terdapat dalam Al-Quran terkait dengan anjuran berpikir kritis. 3. Tuliskan pengertian berpikir kritis. Semoga pembelajaran kita ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi anak-anak kami sekalian. Insya Allah, kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada minggu berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.